Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore menjelang petang hari ini tentu atas izin Allah Ibu Bapak bisa hadir dalam acara pengajian rutin, pengajian Sabtu Kliwon. Kalau kita mendengar Kliwon itu kesannya nggih, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, kesannya angker gitu. Awalagi apa? Waktu surup niku, waktu asar niku. Salah kaprah niku. Nun sewu Bapak Ibu, sebelum saya matur kata derek nepangaken nggih. Nama saya Muhammad Royhan, sarjana agama. Kebetulan dalam mereka tinggal di Kauman, di Pasar Sore Ramadan. Kalau dari arah SD Sunatan ke timur, kalau dari arah utara mereka di Pasar Sore Ramadan. Kalau Ramadan itu di depan rumah saya banyak yang jualan. Kebetulan dalam menikah sehari-hari ngajar sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Perapatan Wiro Brajan. Baru 27 tahun ngajar gitu. Terus apa? Menolak muda gitu, tua gitu. Tadi juga ini Pak Ketua Ranting Muhammadiyah Banyuratin, ternyata tetangga. Beliau ngaji binatan. Beliau Ustadz nih konje dalam guru ngaji kampungan nih gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, lajeng dalam mereka juga aktif di Persyarikatan, kebetulan aktif di Ranting, di cabang, juga sekarang sebagai bendahara merangkap anggota Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mereka. Juga takmir karena tinggal di Kauman, juga takmir di masjid besar nih kok. Kebetulan malam Ahad itu ada kajian rutin habis maghrib sampai isya. Yang jadwal rutin mereka Ustadz Ridwan Hamidi. Tapi tadi ngabari Mas, saya di Madinah. Saya terus jawab wisata apa Beni, alhamdulillah bisa karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam menikah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwa kita manusia mereka akan mengalami nasib yang sama, yaitu mati. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap nafs, tiap-tiap yang hidup, yang bernyawa, yang ambegan, pasti akan mengalami kematian, pasti akan berhenti dari ambegannya. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kata Allah, kamu sekalian akan kembali. Dengan peringatan Allah ini,
diharapkan Bapak Ibu semuanya sadar akan keberadaan kita di dunia. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa kita menikah milik Allah. Bahwa segala sesuatu menikah datangnya dari Allah. Dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti saya pulang ada yang rasani, termasuk mungkin Bu Emi juga ngisi teko pisane meden-medeni gitu. Ngelengke mati. Alhamdulillah, kalau ibu bapak menikah selalu ingat kematian, ingat Allah, ingat kehidupan akhirat, hatinya akan lembut. Juga akan merasa terhibur, tidak akan pernah lelah dengan kehidupan dunia. Belum lama menikah dari ibu, Pak Guru, saya mau curhat. Saya udah lelah, bosan urip pripun niku. Kemudian pas lilah gitu, lilah. Semoga apa? Panjang umur. Semoga menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia yang tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya baik amalnya. Sebab Bapak Ibu, ada seorang sahabat menikah pernah datang menghadap kepada Rasulullah, kemudian nyuwun pirsa, man khairun nas ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Tentu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tersebut dengan sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia menikah yang panjang umurnya baik amalnya. Wasarun nas, sedang yang saru, yang buruk, yang jelek menikah, yang tala umruhu sa'a amaluhu, panjang umurnya tapi buruk amalnya. Alhamdulillah ibu-ibu menikah dalam rangka ingin menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, mengisi waktu luangnya untuk tolabul ilmi, untuk datang di majelis yang sangat mulia ini. Bu, Pak menikah di Kauman ada pengajian rutin setiap hari Kamis sore. Namanya pengajian wal asri, waktu asar. Pengajian ini sudah mulai sejak Kidahlan. Yang ikut pengajian remaja putri dan ibu-ibu. Sampai sekarang masih jalan. Tapi yang rawuh sepuh-sepuh. Terutama ibu saya sudah 80 tahun menika. Nek teko telat mesti linggo ngarep diuwe. Wis 80 tahun. Ampun sunyi, kata sunyi betul. Sudah agak berkurang pendengarannya. Alhamdulillah masih jalan. Wal asri ini ngomong waktu asar. Kalau orang Jawa itu waktu asar itu waktu yang wingit gitu, waktu yang buruk, waktu yang macam-macam nih. Kita tidak perlu percaya karena semua waktu itu baik. Kemudian sampai Allah menurunkan surat apa? Al-asr wal asri nih. Kembali ke masalah kematian Ibu. Kebetulan dalam niku juga bantu di PKO sebagai rohaniawan, tetapi sudah lama resign karena kesibukan saya ngajar di SMA Muhammadiyah 7 dan tidak boleh nyambi. Saya di PKO menikah lama, hampir 20 tahun. Terus kalau ada pasien laki-laki gerah di PKO, kok jadi pasien dalam, itu ada jaminan penyakitnya tidak akan kambuh lagi dan tidak akan pernah masuk rumah sakit lagi. Ya, amin gitu. Cuma mampir di rumah sebentar, kemudian masuk liang lahat. Nah, makanya apa? Kalau itu bagian ngedusi mayit. Nah, rupanya kayak mayit betul. Betul ya, alhamdulillah. Berarti saya awet 6 bulan gitu. Mungkin apa? Ibu-ibu juga khairun nas, panjang umurnya baik amalnya. Semakin tua semakin istiqomah. Semakin tua semakin tawadhu gitu. Jangan neli. Oh neli boleh deh. Neli nenek lincah. Tapi jangan neni nenek genit. Ngerti gitu. Nek lincah enggak apa-apa. Karena Islam ini kok umatan wasaton. Islam wasatiyah. Wayai ngaji. Wayai layak.
jagung manten, dasawisma, lansia. Tapi harus sadar bahwa sudah tua, sudah mulai rapuh tulangnya, pendengarannya sudah mulai berkurang, penglihatan mulai kabur gitu pun tuh, rumang sani sudah surup, wis mambu lemah, maka dikurangi aktivitasnya. Kalau datang sekedar datang saja, boten sah pentalitan, gimana Bu? Ya, saya juga keberatan. Pada bulan Agustus kemarin banyak ibu-ibu yang sudah sepuh mereka melu lomba si pentalitan mereka. Gimana? Apa enggak malu? Jadi bahan tertawaan anak cucu kita gitu. Jadi bahan olok-olokan. Ada orang tua mereka datang di hajatan nyanyi, aku bukan pengemis juga moro-moro mati gitu. Ribon kesane gitu. Coba kalau pas di majelis taklim ini kok situ insya Allah husnul sahid bu sahid neng mugi-mugi ibu-ibu panjang umur karena saya dibantu komunikasian ngisi pengajian ahad pagi yang rawuh kathah menika saya cerita masalah kematian kemudian saya sampai jalan kok ditelepon Pak Royhan apa jamaah jenengan dumugi dalem durung salin sare terus sedo goro-goro jenengan lu kok goro-goro aku gitu ya orang gitu nah, kemudian saya layan ngaroke saya doakan saya yakin kenapa masih berpakaian belum salin kenapa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah barang siapa yang keluar dari rumah melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu Allah memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Ibu-ibu harus sadar loh Bu, kaki kanan ibu-ibu setiap langkah menambah pahala, yang kiri menghapus dosa. Maka ketika kita berangkat sholat id menikah, ketika berangkat dengan pulang jalannya berbeda. Tujuannya siar, gitu. Maka ibu-ibu pelaturi ngalang kubeng. Ben ganjarannya slot oke. Yang kiri kakinya menghapus dosa slot banyak. Yang naik motor pripun? Sama Bu, saya masih ingat tanggal 23 November tahun 2023 hari Ahad. Masih saya catat menika. Dalam menika ngisi pengajian hari Ahad 5 kali. Ini datang. Benar Ahad pagi di Serangan jam 6 sampai jam 7. Jam 8 setengah 9 niku perawatan jenazah di Klaten, Ketandan. Padahal hujan. Mboten dipethuk lo mangkat dhewe. Saya juga bismillah. Pokoknya ban kanan menambah pahala, ban belakang menghapus. Saya rasanya nanti pulang terus di jalan kalau orang menikah dari rumah akikoh minta untuk mendoakan orang yang kekan menikah. Kemudian sorenya Aisyah di Karangmalang nih kok. Ini rasanya gue seneng ketemu sedulur silaturahim. Niatnya ibadah pun metu bismillah. Saya juga yakin nek mati sahid. Bahkan di Gamping menika daerah pundi iki Gampinge. Yang Tugu niku Tugu napa Bu? Potlot nggih. Ke selatan itu saya pernah ngisi kuliah subuh baru jam 5:30 itu sesek. Orang banget peringatan nih kok satu sing lekar itu diangkat. Saya pikir saat itu saya mati gitu. Ternyata isi urip alhamdulillah. Tekan PKO lu sehat lo alhamdulillah situ mati. Maka ibu-ibu kita alhamdulillah syukuri mereka. Filosofi orang kematian, orang mati menikah ibu. Orang mati menikah yang mati nopo nafasnya jiwanya. Orang mati menikah hanya berpisah antara ruh dan jasadnya. Kertas ya, ruhnya berpisah. Maka ada malaikat Izrail, pencabut nyawa. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak mungkin didatangi malaikat Jibril, gitu, karena pintu wahyu telah tertutup. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir utusan Allah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang diridhoi oleh Allah. Al-Maidah ini. Maka kalau ada yang ngaku saya mendapat
wangsit mendapat apalagi didatangi malaikat gitu, pasti ibu-ibu besok akan didatangi malaikat Israel gitu. Sinten riyen kita nggak tahu. Masalah kematian itu hak prerogatif Allah. Ada dalam Al-Quran surat Al-A'raf 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umatku pasti akan mengalami kematian. Apabila kematian telah datang, tidak ada seorang pun yang dapat menunda kematian tersebut atau mengajukannya. Kenapa? Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kematian itu menjadi hak prerogatif Allah. Kapan, di mana, apa sebabnya, tidak ada yang tahu. Maka kita harus selalu ingat kematian. Agar apa? Ada harapan masa depan kita yang lebih cerah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal. Kemudian barangkali ibu ada yang batin. Nek bunuh diri, itu Bu, tidak semua orang bunuh diri berhasil. Atas dia, kenapa? Mbaknya teman saya menikah nesu karo bojone. Karena wanita menikah jadi tahu bahwa itu ras terkuat di muka bumi. Jadi gitu ya. Nesu, kemudian apa? Ngombe baikon. Duh, wis to. Mbak ngombe teh kok, kopi, susu gitu baikon. Akhirnya bengok-bengok. Tolong. Dibawa ke rumah sakit PKU. Teman saya telepon tak ikut gitu. Kemudian disuntik, dipompa, akhirnya tertolong. Ada ini Mbak Rasido mati. Oh Rasido ya kalau pengajar. Ini ngopo ya, nesu karo bojoku Memang Jik, yang namanya kau bawa menikah Jik. Kemarin saya pergi sama istri sampai daerah Kebumen itu mampir ke warung. Sedang makan itu ada 2 orang laki-laki. Yang satu sudah paruh baya, sudah punya istri. Yang satu masih dijaga. Kemudian selfie. Ayo ngene iki abote dadi wong lanang. Napa? Bojoku mesti takon, "Neng ndi? Ngopo karo sapa?" gitu. Jadi betul. Kok nek kowe duwe bojo ngumpuli polisi, ngumpuli detektif gitu. Kayak ngumpuli ya enggak apa-apa, karena apa? Bentuk kasih sayang, saking perhatiannya, saking juwe iki betul Bu. Bojone sithik takoni ning ndi, ngopo karo sapa? Ya bojone saking medeni laporan foto jebret kirim-kirim dikasih. Itu ras terkuat gitu, diguyu. Paling hebatnya Pak Royan kayak suami takut istri mungkin. Makanya kita di luar jaya gitu, ibunya dengan rumah, gitu. Ibu-ibu hadirin yang makmuan sih, maka monggo kita menikah harus selalu ingat Allah, ingat kematian, ingat kehidupan akhirat. Tujuannya apa? Agar hati kita lembut. Toh so akhirnya mati. Juga kita harus banyak muhasabah, introspeksi diri. Saya sering marah ketika ada di grup Muhammadiyah Kota maupun BBM itu, saudara kita banyak tersangkut masalah berurusan dengan KPK. Mereka senang, wow macam-macam. Saya ingatkan, Mister, mergane periode kemarin tidak banyak orang Muhammadiyah yang jadi menteri. Nah, saat ini karena betul ada sopo-sopo ngerti kok kepleset kesandung gitu betul. Bayangkan abot loh udah nih. Seperti mahasiswa mereka demo bungok-bungok kayak malaikat. Ketika jadi mahasiswa itu Bu seperti malaikat. Setelah lulus kerja jadi manusia. Setelah jabat jadi setan. Dia betul Bu. Kudane abot gitu, banyak korupsi. Nek paling aman korupsi teng Muhammad, iya, nggak mungkin diperkarakan. Pun usah kalau cerita kita mriki gitu, para makel gitu.
Dulu kenceng lagi. Ada ceritakan aja udah tahu. Maka monggo Bapak Ibu hadir muhasabah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 ini, ibu-ibu pun rasa sibuk napa ngeker wong liya. Nggih betul. Ya, ibda binafsi, perbaiki diri kita, keluarga kita. Allah memerintahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan kitab seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Agar orang-orang yang beriman menikah selalu bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian Allah perintahkan wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya tiap-tiap jiwa, tiap-tiap pribadi nazar melihat, memperhatikan, ngiling-ngiling apa yang sudah dilakukan selama ini sampai usia 52, 40, 60, 70 untuk bekal kehidupan yang akan datang. Tidak hanya sekedar kehidupan setelah pensiun, tapi kehidupan akhirat. Wattaqullah, ulang lagi, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 ini ada pesan yang dapat kita tangkap agar kita banyak muhasabah. Napa niku? Introspeksi diri, intikot mawas diri. Maka orang Jawa mereka sok mengingatkan gimana? Mbok ngilo ditoke bukan hal yang mudah, dan hal yang mudah. Ibu-ibu terutama, termasuk istri saya mungkin, ibu saya sibuk gitu ya, muhasabah. Keindahan mengartikan nazar itu berpikir, mikir nasib kehidupan setelah kematian. Saya pernah ditanya, dan Ustaz Saifuddin juga dan Mu'alim ini kan, pripun Mas Royhan nek pensiun pripun? Ora piye-piye gitu. So nek pensiun piye ora piye-piye. Ya wae kowe duwe kesibukan kok iso ngedusi mayat ora gitu. Kan? Yang jadi masalah kowe nek mati piye? Nggih betul. Kalau kita mati menghadapi perkara yang besar Bapak Ibu, akbar. Karena apa? Akan dihadapkan kepada pengadilan Allah. Maka kita dalam nazar itu berpikir, sudah cukupkah bekal kami untuk kehidupan setelah kematian, untuk kehidupan akhirat. Beliau khawatir, apakah selamat atau celaka? Saya tadi berangkat dari rumah sampai sini alhamdulillah selamat, tidak celaka. Celaka itu yang ringan kebanan sih betul. Apalagi yang berat kecelakaan sampai selamat. Ketika kita mati, berpikir apakah kita selamat atau celaka. Mulai dari di dalam kubur mendapat nikmat kubur atau siksa kubur. Di padang mahsyar mendapat naungan dari Allah atau tidak. Belum di Siratal Mustaqim yang lain-lain. Endingnya bahagia atau sengsara. Bukan sengsara. Bahagia itu masuk surga, sengsara di neraka. Apa Ibu, Bapak sering gitu. Terus kalau kita ini di dunia surah apa? Mengakhiri apa? Mati. Lebih-lebih apabila Bapak Ibu menikah sholat subuh berjamaah gitu, bisa hadir sebelum azan beruput niku, pulang pasti tersenyum, keluar dari masjid pulang pasti tersenyum. Napa? Lihat rumah tetangga 2 lantai, lihat mobil tetangga, lihat senyum, mengkoyo ngono, aku barusan dapat dunia seisinya. Dia betul, dia terhibur. Kenapa? Orang yang ingat Allah, ingat kematian, terhibur, tidak akan merasa lelah. Kenapa? Lillah, karena Allah. Yang diharapkan pahala dan simpanan di sisi Allah. Kalau cuma karena berharap mahmudnya, ibu-ibu itu sering kecewa, direwangi kesel-kesel rento apa gitu. Tadi Bapak Ketua Ranting itu paling capek loh.
datangnya hampir bersamaan dengan kami, malah ngerapek kendaraan motor gitu, betul. Subhanallah, luar biasa. Ya, jadi teladan gitu ya, ngerapek gitu. Ya. Kan lain, ada mungkin pengurus ranting itu, nemu satu ibu ngarep dolurai, wah, di Muhammadiyah tidak mengenal seperti itu. Itu jadi jenderal, jadi kopral. Maka kita banyak muhasabah, nggak usah apa, banyak memikirkan orang lain yang bukan hak kita. Apalagi menilai pun macam-macam. Ya, sibuk gitu dengan diri kita sendiri. Nah, kembali ke wal asri tadi. Pengajian wal asri itu sekarang memprihatinkan, Bu. Yang rawuh itu sekarang 40-30, sepuh-sepuh semuanya. Istri saya juga nggak mau datang. Pegah ngono ibu tua-tua gitu kan ya. Karena di Kauman pengajian itu hampir tiap hari ada. Yang Senin nggak ada, Selasa menikah 2. Paginya Az-Zakirot, yang malamnya Adzakirin, di Langgar Adzakirin Kauman Tengah menikah. Kemudian Kamisnya di Masjid Besar juga ada. Kamis kultum, kemudian apa? Jumat itu kajian hadis yang Ustadz Khudori, Sabtunya tafsir Ustadz Ridwan Hamidi, kemudian Ahadnya itu kajian tarjih fatwa tarjih. Itu Ustadz Asep sama siapa? Satunya Asrul biasanya. Kemudian Sabtu pagi juga ada pengajian. Kemudian di RW 10 tempat saya menikah, yang Ahad malam Senin ada pengajian juga. Di Blok Timur juga ada. Itu setiap hari Senin, Senin sore ada juga. Di Langgar Arosat Sabtu sore. Nah, kepengen ngaji ramadhan tiap hari ada. Bahkan kadang-kadang 2 kali. Ibu-ibu pengajian berapa kali sehari, Bu? Nah, alhamdulillah tiap hari kan begini. Tadi saya juga kok melempem nih Mas Arisyahnya gitu, dora ampal ya gitu. Biasanya kalau ibu-ibu menikah berdiri, Mas Arisyah, semangat banget gitu. Saya coba, ini kok rada melempem durung apal. Kalau bisa besok semangat, seperti kita ketika membaca Asmaul Husna. Kita sudah berkhidmat di Muhammadiyah Aisyah. Dalam surat Al-Hasr kita Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ini hanya terdiri dari 3 ayat. Pernah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i itu berpendapat, seandainya Allah menikah hanya menurunkan surat Al-Asr saja, cukuplah menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Bukan berarti kok tidak harus 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Tetapi surat Al-Asr itu sudah lengkap, yang isinya masalah akidah, ibadah, juga muamalah. Sampai Kiai Dahlan itu pernah berpesan, berwasiat kepada murid-muridnya. Apa pesan beliau? Meskipun kalian sudah beriman, sudah beramal soleh, belum ada jaminan bagi kalian untuk masuk surga. Ada kewajiban untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kalian. Apa itu? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini diawali dengan sumpah qasam, wal asri, demi waktu asar, demi masa, baik masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Kapan saja. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Hampir semua manusia, di mana saja, baik yang sekarang, yang sudah meninggal dunia, atau manusia yang belum lahir. Baik waktu kini, masa lalu, masa yang akan datang. Itu pada prinsipnya semua manusia mereka berada dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Tidak cukup iman dan amal soleh. Ada kewajiban lain, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa itu?
berpesan, berwasiat, memberikan nasihat agar istiqomah tetap dalam kebenaran, ketaatan kepada Allah. Kemudian berpesan, berwasiat agar tetap dalam kesabaran. Kuncine wong urip niku napa? Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Niki saestu nggih Bu. Kemarin saya kehilangan kunci ini. Saestu habis ngisi dari Bumijo, pulang maghrib macet, belum mandi karena habis layat ya. Mandi mau berangkat ngisi pengajian di Soko Tunggal. Malam Jumat maghrib sampai kuncine ke telingsut. Wah, pun luwa buru kulit. Akhirnya ketemu gitu. Terus jamaah pun telat gitu. Ya, maka harus sabar. Yang sabar itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Boten saja itu sami mawon. Bapak-bapak itu boleh sabar mergo ngalah karo wedi gitu. Ndak dimesoni gitu ya. Niki pertama waktu asar nggih, monggo kita gunakan. Kenapa? Asbabun nuzulnya bahwa dahulu orang-orang Arab jahiliyah pada waktu asar niku mengisi waktu asar dengan kegiatan yang tidak manfaat. Menganggap waktu yang remeh rendah, waktu yang wingit gitu. Kita ingat ibu-ibu, bapak-bapak. Kira-kira tahun 80-an, 70-an. Setelah sholat asar itu ada kebiasaan masyarakat kita. Napa? Do tetenguk nang arep omah. Nggih mboten? Yo do metani golek linso. Yo ngrasani tanggane. Padahal sumber malapetaka apa? Lidah. Salamatul insanu fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia seseorang itu tergantung dari kemampuan ia menjaga, memelihara lisannya. Orang Arab jahiliyah benar Bu, ketika habis sholat asar mereka tuh cerita tentang aktivitasnya sejak pagi sampai sore. Kebanyakan mereka berdagang. Ada yang mau dagangan laris, ada yang kemudian saling menyalahkan. Terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa waktu asar itu waktu yang kejam. Yang salah bukan waktunya, tapi manusianya. Bagaimana memanfaatkan waktu untuk selalu kita dalam ketaatan, beribadah kepada Allah, beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh. Kalau udah cerita amal soleh, ada amal soleh yang paling utama nih, yang nyata, konkret. Sampai-sampai kalau ibu-ibu, bapak-bapak menikah beramal soleh, ini ya, pesan keidahan, ibu bapak akan menjadi orang-orang yang abror. Abror dengan kekasih Allah, yang ahli berbakti dengan kebaktian yang nyata, real. Ketok, gitu kan dia. Bukan hanya untuk diri kita, untuk kemaslahatan umat manusia, untuk siar agama Islam. Napa? Sedekah, amal jariyah. Saya lihat gedungnya menikah masih seperti itu, masih butuh dana aja itu. Ya, meskipun saya nggak akan nyumbang karena saya juga punya ya tiga guyung gitu. Ngomong gitu, saya punya jamaah di rumah, saya juga punya masjid di pesantren Nur Ngipik Sari. Tadi nyebut Mas Budi itu kakak saya, keluarga yang masih keluarga iya. Gitu. Itu semuanya banyak sih, monggo. Idahlan menikah itu berpesan juga. Yang namanya albir, itu kebaktian yang nyata yang sempurna. Surat nopo? Ali Imran 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra. Kamu sekalian tidak akan mencapai kebaktian yang nyata, yang sempurna sebelum kalian melakukan albir, kebaikan, kebaktian yang nyata yang sempurna. Apa itu? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kamu sekalian mau dan berani. Tidak hanya mau berani. Apa? Menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai di jalan
Allah, untuk sedekah, untuk amal jariyah diwakafkan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya apa-apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Kedalan mengartikan lantana lubiro, kamu sekalian tidak akan masuk surga sebelum kalian mau dan berani menafkahkan harta yang kamu cintai di jalan Allah. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Yang dicintai itu pripun? Nek infak ya orang boleh sih paling lepek dewi cilik dewi gitu. Kira-kira yang masih kita cintai, yang kita merasa berat. Seperti apa? Wani, boten ming pahit, tidak. Wani perih. Seperti nguliti diri kita sendiri, perih boten. Sampai kita dalam itu teriak-teriak. Hei dahlan, janganlah kamu teriak-teriak sanggup membela agama Allah. Berani mati. Jangan kamu teriak-teriak sanggup membela agama Allah. Meskipun nyawamu kau tawarkan. Lo berani mati demi Muhammadiyah ranting baju raden. Rasa gitu. Nah butuh kowe gitu. Tapi apa? Maukah, beranikah kamu menafkahkan itu lebih berat. Terus sebetulnya itu lebih berharga, bermanfaat, berguna untuk keadaan sekarang ini. Mereka apa? Nyawamu rasamu tawake, orang gulorowe mati gitu betul. Ini wani kan? Nawarkan hartamu di jalan Allah. Ya kan? Berani enggak? Istri saya selalu taren kuno. Ya malam Sabtu ada tadarus. Yes, betul boleh. Tadarus. Oh, sok ayo betul kan ya. Biasa gitu kan ya. Karena merasa itu kan nggak kerja. Kalau untuk pengajian tanya saya gitu, Bismillah, ramu gampang, pasti ada jalannya. Kenapa? Di jalan Allah. Maka Bu, Pak, J, yang masuk surga duluan itu anggota ranting, pengurus ranting Muhammadiyah Aisyah. Makin apa? Oh, kebaktiannya kepada Allah nyata, sungguh. Terus betul. Ujung tombak, ujung tombak. Coba ada rapat ranting Muhammadiyah atau Aisyah. Kemudian ditawarkan, sesuk sik mundur sinten nggih teng nek dondong lu. Gitu? Nek ada rai berarti menawarkan gitu. Wah jenengan siap insyaallah gitu. Kowe tau mbok sak apa-apane lho. Kesel omahe dadak diresiki, disiapke gitu. Dadak nyuguh tamune wis kondur awake dhewe resik tau Mas. Wah hebat, Bu. Jadi pengurus Muhammadiyah ranting Sabang niku hebat banget gitu. Nek rapat sik kanggonan mesti tombok. Pengurus daerah niku PDM niku rapat wah siap senake pun wah. Ya toh. Ini untuk transport barang gitu. Belum yang di PP rasa tadi toh gitu. Pakai guyu gitu. Sebentar. Ngeri gitu ya. Ya. Ranting Sabang ya. Maka subhanallah sih ibu niku. Ini gerakan dakwah bergerak. Tidak apa statis, tapi apa dinamis. Tadi Kiai Dahlan mensyaratkan Bu, pengajian wa'azin itu syaratnya dua. Yang pertama apa? Menutup aurat. Yang kedua, nek raiso teko matur pamit Kiai Dahlan. Hebat kayak itu. Daripada pamit teko to nggih. Dan matur pripun. Pokoknya ngapusi gitu. Nah, maka ibu-ibu komitmen jadi pengurus Aisyah jamaah nopo. Nek ra teko pamit. Nek Jawa ana Jawa kuwi. Dadi pengurus ora tau teko gitu. Kali napa? Nek goro ra iso terus mboten. Nyuwun ngapunten nggih Bu kula gitu. Sik enten acara keluarga, padahal napa nonton TV karo anak bojone, acara keluarga gitu. Wis padune gitu. Ya ra apa-apa gitu ya. Orang sungguh dia itu sungguh. Kedalan itu coba bayangkan. Harus ada kemauan, keberanian menafkahkan harta yang dicintai di jalan Allah. Karena banyak para sahabat siapa? Abu Talha, Umar bin Khattab itu matur menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah turun ayat ini lantana lubiro. Saya punya sebidang tanah di Khaibar. Dia juga matur. Tanah tersebut semulia-mulia harta yang saya miliki
dan sungguh sangat saya cintai. Subhanallah. Sopo sing seneng duwe lemah. Ada pimpinan pusat Muhammadiyah punya 32 bidang tanah senilai 35 miliar. Itu yang dilaporkan dari pejabat negara. Nah, betul-betul dibuka. Seneng. Itu anggota PP Muhammadiyah gitu. Kelasnya punya 32 bidang tanah senilai 33 miliar. Tinggone betul. Akhirnya meng 2 meter kali berapa? 1. Saya menghibur, mergone kan duwe lemah nganggur gitu ora apa-apa. Ya kan. Umar itu matur, tanah tersebut semulia-mulia harta yang saya cintai. Berarti tidak banyak gitu. 1. Dan sungguh sangat saya cintai. Tanah tersebut aku serahkan untuk kepentingan Allah serta Rasulnya. Yang kuharapkan pahala dan simpanan di sisi Allah. Termasuk sahabat banyak sekali. Maka ibu-ibu kalau pengen hartanya dibawa mati, disodakohke untuk amal jariyah diwakafkan. Nek ditinggal mati, menggo rebutan anak. Nah, gitu ya. Ya bukan berarti meskipun ada peringatan Allah gitu. Wal yahsalladzina lautarohu min khalfihim dzurriatan di'afa. Janganlah kalian meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, juga lemah hartanya gitu. Karena apa? Nek wong randu itu gampang gegodho. Wong sik sugih kowe gegodho gitu. Kurang nopo gitu. Ya bayangkan. Manusia menurut pas mulya gitu laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Summa radadna asfal. Biar jadi menteri kajen kabeh wong wedi. Saat ini di KPK, malah gitu. Sini rokok dibisui barang. Gitu Bu. Kurang ani apa-apa. Pak Jokowi ini kurang nopo gitu. Wah, dari presiden mulai sekali pripun. Wah, rawani apa-apa gitu. Maka harus hati-hati. Maka iman amal soleh. Kita berpesan, kalau ibu bapak ingin masuk surga, harus ada kemauan dan keberanian menafkahkan harta yang dicintai di jalan Allah agar menjadi orang-orang yang abrur, kekasih Allah, yang berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang nyata, yang sempurna, yang wakaf tanah ini subhanallah. Jadi hanya mengalir, banyak pahala simpanan di sisi Allah. Tidak harus berwujud benda yang tidak bergerak, tapi bisa nopo urun semen, urun botol, urun set, semuanya mendapat pahala mereka. Maka setelah beriman beramal soleh dengan amalan yang utama disempurnakan dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling berpesan, berwasiat, saling menasehati, mendakwahkan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Puncaknya jihad. Jihad menika tidak harus berperang, mengangkat senjata. Tapi jihad menika apa saja yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari ridho Allah, menegakkan ajaran Islam, mensiarkan agama Islam, li'i'lali kalimatillah. Contohnya yang jihad sungguh-sungguh siapa? Ya pun kembali pada ibu-ibu masing-masing. Gimana? Cek sungguh-sungguh pripun? Le tekong ruput gitu. Jihad sungguh-sungguh. Setengah papat jam 3 wis berasa wis siap-siap dandan gitu. Le dandan rasa suwe. Le nggawa infak ya oke. Jihad sungguh-sungguh gitu. Wis mau diapali bukan nek teko mesti keri, mojo, ngantuk gitu kan. Perang rumah kayak ngomong dewe gitu, perang gawa infak gitu. Besok lebih sungguh-sungguh gitu. Jihad itu seperti itu gitu. Tenanan, apa-apa harus tenanan. Nek wong salat niku tumak ninah. Wong Jawa muni tumak ninah hanya tenanan. Lemu salat kuwi le tenanan niku tumak ninah. Nganggo istirahat, nganggo ambegan. Terus nggih. Sami Allahu liman hamidah. Sempurna baru Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar tiga. Urame buah gitu ya. Nganggo ambegan. Maka apapun yang kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk sore hari ini.
Ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang paling banyak pahalanya sinten? Semua berperan. Paling penak kula nggih mboten. Garek teko niku arep ngomong gitu. Ya. Jenengan ngrungok tapi karo ngantuk karo ya. Yang paling berat lagi napa? Pengurus yang harus mempersiapkan segala sesuatu itu mujahid dakwahnya yang berada di belakang layar. Seperti saya betul umum. Nanti kajian malam Ahad, kajian tafsir yang biasanya Ustadz Ridwan Hamidi, insya Allah nanti Ustadz Beni Abdurrahman gitu. Yang paling mikir pulau, mikir baru maghrib itu salam, orang pikir kalau boleh orang gitu. Ada rata kok, oh cepat-cepat gitu. Ayo kudu ganti, waduh. Kelasnya beda, gitu. Ustadz Ridwan waduh gitu. Wah ganti, ada live streaming, wah bayangkan. Yongko konsumsi ini pernah bu pengajian, malu Pak, pedangnya lali, aduh, gitu. Nggak kuah gitu bayangkan. Ini lali macam-macam iya. Yang mikir nih kok rasa sempat ngomong, begini buatan kok. Sih penting kegiatannya lancar Ustadz juga ini. Ujai dakwah yang di belakang layar nih kok. Ibu-ibu ujung tombak, ujung tombok. Maka saya bangga sekali dengan ibu-ibu Aisyah gitu. Nah Muhammadiyah itu beda. Penurunan itu megah di badan bu. Nek Aisyah semangat mboten Bu? Semangat gitu. Teng kauman sok DC kok. Wah nek wong kauman nek ora disediani bis karo seragam ora mangkat. Sok harus ngisi niku. Teng grup niku lho. Ning Gojek niku gitu. Tapi di tempat lain kan banyak yang semangat gitu. Kadang ada yang manja. Nek ora sediani napa? Bis seragame ora mangkat ibu-ibu tempat lain niku subhanallah. Napa seragame urunan. Naik bisnya bayar dhewe semangat. Di Moyudan mereka hari bermuhammadiyah hari Ahad saya ngisi pengajian ribuan yang rawuh gitu Bu. Banyak subhanallah. Saya kadang-kadang nulis dodol. Neng kota dua rasen pengajian Aisyah meneh sik teko 30 40 gitu. Ya ono sik teko do telat ramian niku gitu. Malah ono sik omong dhewe wis rapopo. Isih teko alhamdulillah. Sik penting isih urip gitu nyawane gitu. Sik penting isih urip gitu. Tujuane ngaji. Perkara sing ngisi sapa, suguhane sapa, terus materi ini tekan omah nggih. Wong sing ngisi pengajian sapa Roihan. Ngopo? Materi apa? Mengelingke mati gitu. Yo suamine muga-muga kowe mati dhisik kok ora. Mboten gitu ya. Mboten ngelingke mati. Nek lali mboten napa-napa. Tujuane ngaji golek ganjaran. Banyak yang akan kita dapatkan. Silaturahim ini kok gitu. Nek silaturahmi ini kok memanjangkan umur, melapangkan rezeki. Maka kesimpulan Bapak Ibu sekalian, kapan-kapan coba kalau ada waktu. Saya itu ahlinya ngisi perawatan jenazah. Kalau udah bicara 5 jam betah 3 jam. Saya kemarin ngisi di rutan, sering di rutan nih kok, warga binaan di rutan, di lapas nih kok. Itu manut-manut bahkan praktek nih kok tidak pakai boneka. Mereka mau dibungkus pakai kain kafan nih kok. Saya pengalaman sudah ribuan saya memandikan jenazah dengan berbagai jenis bisik bosok macam-macam. Ya, termasuk saya sering dipanggil ada orang sakit keras itu. Terus Ibu, saya punya keahlian dibanding yang lain, kelebihan. Kenapa? Bu, kinten-kinten kalau saya jenguk orang sakit, ingatkan dah jam 5 gitu. Ini memang kunci kesabaran ibu-ibu. Kalau kamu merungsung kok saya udah matur dan sampai jam 5 gitu. Nek mau cerita apa Bu? Saya itu punya kelebihan dibanding ibu-ibu Bapak. Nopo. Kalau ada orang sakit keras yang hendak meninggal dunia, saya bisa mencium baunya. Apal dulu. Kok baunya seperti yang saya rasakan di kamar jenazah, sudah seperti bau bangkai. Maka dulu ada burung nih kok, ngomong gitu nggih. Burung gagak nggih, burung mayat itu. Tahu-tahu sore-sore di rumah jenengan engkau berarti mah gitu pindah. Kok sekarang nggak ada? Karena apa? Udaranya sudah apa? Terkena apa? Polusi. Dan kelebihan saya yang kedua apa Bu? Kalau ada jenazah busuk, irung pulau buntet lho apik to nggih? Apa maksudnya? Kalau ada orang sakit keras, hidung saya peka. Kok baunya seperti yang saya rasakan, seperti di kamar oh, berarti meh. Terus kemudian kalau ada jenazah busuk, do nyedak niku do mutah-mutah alhamdulillah irung kula buntet. Saya biasa orang mampu betul orang biasa saya itu. Kemudian ini ada pengalaman ribuan gitu.
Kalau orang sakit keras menika Bu, ciri-cirinya nggih bernafasnya tidak teratur, tatapan matanya sudah fokus. Kemudian apa? Kadang pendengarannya sudah kurang, apalagi sudah nazak sakaratul maut ngorok gitu. Kadang hilang, kadang gitu. Kemudian ditalkin lagi mautakum la ilaha illallah, Allah. Didampingi terus. Harapannya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian apa? Cirinya mudah. Nek mangap ditetesi air mineral nggih, air putih Pak Islam. Tes ngoten niki kok sebenarnya itu masih dalam hitungan hari. Mereka apa? Organ tubuhnya masih berfungsi. Nek ditetesi balik itu hitungan jam. Pun balik sebalik nih. Nek ditetesi ST baik sehat berarti kan. Gimana ya? Oke. Neng nanti saya jalan gitu kok baunya kok saya aduh meh. Ternyata tekan rumah sik mati kulo gitu. Ampun keren kan. Sakit napa mergane kula dereng mantu. Anak saya 2, yang satu sudah kerja di Cilacap, yang satu kelas 2 SMA. So kalau udah mantu didatangi malaikat Israel, burung duwe pu. Datangi malaikat Israel meneh no, burung mantu pu, foto karepe gitu. Jenenge mati kuwi dipeksa rasa nganggo aren. Maka monggo ibu-ibu semangat nggih kita berai siap. Dan saya yakin pengurus Aisyah menika tingkat ranting lu pertama masuk surga. Dulu bilang Pak R begitu betul. Karena ujung tombok gitu. Tanpa bantuan menika nggih. Subhanallah nggih. Ibu benar berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang nyata yang sempurna. Semoga itu menjadi khairun nasi sebaik-baik manusia yang panjang umurnya baik amalnya. Jika saatnya nanti dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka lebih yang dapat kami sampaikan pun jam gansal lebih tidak ada lebihnya, tapi banyak kurangnya kami mohon maaf. Mbak pilih dalam rati sembrono Pak suaranya Ustaz beneran gitu. Nek kula guru ngaji kampungan gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.